Halo semuanya, perkenalkan aku Ubi Cahayaningrum. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi penginderaan jauh atau remote sensing. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk simak terus video kali ini ya. Sebelum masuk ke materi, aku punya satu pertanyaan untuk kalian. Bagaimana cara kita mengetahui dampak tsunami tanpa datang langsung ke lokasi terjadinya tsunami tersebut? Kira-kira kalian tahu nggak bagaimana caranya? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, yuk simak terus videonya. Nah, coba perhatikan video berikut ini. Video tersebut merupakan salah satu penerapan penginderaan jauh atau remote sensing, yaitu dengan memanfaatkan drone. Dengan memanfaatkan drone, kita dapat merekam atau mengambil gambar suatu objek dari jarak jauh. Nah, video tersebut merupakan salah satu contoh perekaman penggunaan lahan sebagai kebun jeruk yang ada di daerah Balerante. Dari video yang sudah kita simak tadi, kira-kira sebenarnya pengertian dari penginderaan jauh sendiri itu apa sih? Oke, jadi pengertian penginderaan jauh itu sangat luas. Menurut para ahli, itu sangat banyak sekali pendapatnya. Misalnya dari Nielsen dan Gifford, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena dengan jalan analisis data yang diperoleh melalui alat perekam atau sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek tersebut. Nah, sedangkan menurut Lindgren, penginderaan jauh merupakan teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa penginderaan jauh adalah suatu teknik dan seni untuk memperoleh informasi objek dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek, gejala, atau daerah yang akan dikaji dengan menggunakan sensor. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dari penginderaan jauh atau remote sensing, selanjutnya kita akan mempelajari tentang komponen yang ada dalam penginderaan jauh. Kira-kira apa saja komponen yang ada dalam penginderaan jauh ya? Nah, coba tebak dari gambar yang sudah ditampilkan ini, kira-kira komponen yang ada dalam penginderaan jauh itu apa aja sih? Nah, dari gambar yang sudah ditampilkan tadi, maka dapat kita ketahui bahwa komponen dalam penginderaan jauh itu ada 7. Yang pertama, yaitu sumber energi. Sumber energi berfungsi agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek. Nah, sumber energi ini sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu sumber energi aktif dan sumber energi pasif. Sumber energi aktif yaitu bisa disebut dengan cahaya buatan. Nah, sumber energi aktif ini merupakan sumber energi yang berasal dari radar yang aktif pada saat pengambilan objek. Nah, sumber energi aktif ini biasanya berwujud cahaya atau kilatan yang cepat dan berbentuk gelombang elektromagnetik. Nah, sedangkan sumber energi pasif yaitu merupakan sumber energi yang berasal dari cahaya matahari. Nah, jumlah dari tenaga matahari yang mencapai bumi ini dipengaruhi oleh waktu, lokasi, dan kondisi cuaca. Sehingga jumlah tenaga yang diterima di siang hari lebih banyak dibandingkan dengan pagi atau sore hari. Nah, komponen yang kedua yaitu atmosfer. Komponen ini berperan untuk menghambat
dan mengganggu dari tenaga atau sinar matahari yang datang. Nah, energi yang masuk ke permukaan bumi tidak seluruhnya sampai, tetapi hanya sebagian kecil yang masuk ke permukaan bumi. Energi tersebut dihambat oleh atmosfer melalui serapan, dipantulkan, dan diteruskan. Tidak semua spektrum gelombang elektromagnetik dapat sampai di permukaan bumi, karena dalam atmosfer ada proses pembauran dan penyerapan. Komponen yang ketiga, yaitu objek. Objek adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. Objek dalam penginderaan jauh ini meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Komponen yang keempat yaitu wahana. Wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk meletakkan sensor saat dilakukan proses perekaman. Nah, untuk merekam objek permukaan bumi bisa dilakukan di angkasa maupun di luar angkasa. Wahana yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh diantaranya yaitu berupa balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, dan satelit. Nah, dari setiap kendaraan ini memiliki kerincian objek yang berbeda. Pesawat terbang memiliki kerincian yang dapat terus ditingkatkan, karena pesawat terbang sendiri terbang pada ketinggian yang berbeda, sehingga kita bisa mengatur ketinggiannya dan dapat mempengaruhi kerincian dari objek yang kita amati. Sedangkan satelit memiliki kerincian objek yang tergantung pada piksel, karena ketinggian wahana satelit sudah ditentukan. Nah, wahana di angkasa dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu pesawat terbang rendah sampai medium dengan ketinggian 1000 meter sampai 9000 meter dari permukaan bumi. Yang kedua yaitu pesawat terbang tinggi dengan ketinggian sekitar 18.000 meter dari permukaan bumi. Dan yang ketiga yaitu satelit dengan ketinggian antara 400 km sampai 900 km dari permukaan bumi. Komponen yang kelima yaitu sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Sensor ini bekerja dengan cara merekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Sensor ini memiliki beberapa kemampuan dasar yang dapat digunakan untuk mengenali suatu objek atau fenomena. Di antaranya yaitu resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi radiometrik, dan resolusi termal. Nah, resolusi spasial yaitu kemampuan suatu sensor untuk membedakan objek yang kecil. Semakin kecil objek yang direkam sensor, maka semakin baik resolusi spasialnya. Selanjutnya yaitu resolusi spektral. Resolusi spektral adalah kemampuan sensor untuk merekam rentang panjang gelombang tertentu. Semakin baik resolusi spektral suatu sensor, maka semakin panjang gelombang yang direkam. Selanjutnya yaitu resolusi radiometrik, yaitu kemampuan suatu sensor untuk membedakan objek berdasarkan sifat pemantulan atau pemancaran gelombang elektromagnetiknya. Yang terakhir yaitu resolusi termal, yaitu merupakan kemampuan suatu sensor untuk mengenali objek berdasarkan perbedaan suhu. Komponen yang keenam yaitu perolehan data. Data dalam penginderaan jauh dapat berupa citra atau foto. Nah, perolehan data ini dapat dilakukan dengan cara manual atau dengan cara digital. Dengan cara manual yaitu dengan cara menginterpretasi foto udara secara visual. Sedangkan dengan cara digital atau numerik yaitu dengan menggunakan data digital melalui komputer. Komponen yang terakhir yaitu pengguna data.
Pengguna data yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil penginderaan jauh untuk berbagai bidang kehidupan. Contohnya, data penginderaan jauh ini dapat digunakan dalam bidang pendidikan, militer, keuangan, dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kalian terkait dengan penginderaan jauh. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.